Yang pertama yaitu pengertian kebudayaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya atau kultur yang diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Lalu unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem religi dan upacara kebudayaan. Bagaimana manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok. Yang ketiga, sistem pengetahuan, peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak. Yang keempat, bahasa, memenuhi kebutuhan sosial untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama. Yang kelima, kesenian, seperti benda-benda yang memuat unsur seni seperti patung. Nomor 6, sistem mata pencaharian hidup, bagaimana cara mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, sistem teknologi dan peralatan untuk mempertahankan hidupnya. Lalu wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud idil atau ada tata kelakuan yang bersifat abstrak tak dapat diraba. Terletak di alam pikiran dari warga yang bersangkutan dengan hidup. Yang kedua, sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi yang selalu mengikuti pola tertentu, sifatnya konkret bisa diobservasi. Yang ketiga, kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang diraba dan dilihat. Selanjutnya yaitu perbedaan lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan metafisik. Dalam kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa terlepas dari sebuah lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan bertahan hidup tergantung kepada jenis lingkungan yang dihadapinya. Terdapat 3 jenis lingkungan, yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan metafisik. Dari ketiga jenis lingkungan tersebut terdapat perbedaannya, yaitu yang pertama, lingkungan fisik. Jika lingkungan fisik itu merupakan lingkungan yang sesuai dengan letak geografisnya, di mana pada setiap daerah itu memiliki keragaman, kebiasaan, keunikan tersendiri sesuai dengan letak daerahnya di mana ia tinggal. Seperti halnya, orang Papua cenderung memiliki kulit yang gelap. Namun, jika orang Papua tinggal di daerah perkotaan, maka kulitnya akan tampak sedikit lebih cerah. Selain itu, sekelompok orang yang berada di daerah dataran rendah, maka mayoritas mereka itu bermata pencahariannya sebagai nelayan. Sedangkan lingkungan sosial adalah lingkungan di mana terjadinya interaksi antara individu satu dengan individu lainnya ataupun kelompok satu dengan kelompok lainnya dalam lingkungan tersebut. Dalam lingkungan sosial, kelompok hidup bersama dan saling berinteraksi. Dari beberapa kelompok ini terdapat interaksi lokal dan memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara tatap muka. Sedangkan dalam skala dunia, kelompok sosial utama seperti negara hidup dalam lingkungan sosial regional dan global serta harus beradaptasi dengan negara-negara lain. Contoh dari lingkungan sosial yaitu kegiatan tahlil, yasin, diba, manakipan, selamatan. Itu merupakan kegiatan sosial yang menjadi ciri khasnya kelompok orang Nahdlatul Ulama yang diikuti oleh lingkungan sosialnya. Dan sedangkan lingkungan metafisik itu merupakan lingkungan yang biasanya kita tidak terlalu memikirkannya karena tidak terlihat atau tidak berinteraksi dalam dunia ini, namun sangat memengaruhi hidup manusia. Asalnya terletak pada pemikiran terhadap dorongan manusia yang mendasar atau kebutuhan universal untuk menemukan makna dan penjelasan dalam hidupnya. Cara memuaskan kebutuhan makna ini yaitu dengan mengembangkan keyakinannya bahwa hidup ditentukan oleh suatu yang lebih tinggi yang ada di luar umat manusia, seperti Tuhan atau hal-hal supranatural lainnya. Contohnya kebiasaan orang Jawa atau kuno, apabila mantu itu maka mereka itu menggunakan sesaji-sesaji yang mereka yakini agar selamat atau untuk memohon keselamatan. Selain itu, seperti warga desa daerah Jogja dan Solo yang rela berdatangan dan berdesakan untuk mengikuti tradisi sekaten. Warga masyarakat memperebutkan gunungan yang tersaji
dalam peringatan sekaten tersebut karena mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan rezeki dan hidup tenang apabila berhasil mendapatkan serta menyimpan benda yang ada di gunungan itu. Selanjutnya adalah bab ketiga, perbedaan budaya dan non-budaya. Kita telah mengetahui pengertian tentang budaya. Lantas, apakah perbedaan budaya dan non-budaya itu? Budaya adalah suatu hal yang keberadaannya telah atau sudah mendapatkan sentuhan aktivitas manusia. Sedangkan non-budaya adalah suatu hal yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan yang belum mendapatkan sentuhan aktivitas manusia. Contoh dari budaya dan non-budaya adalah karena budaya tadi adalah suatu hal yang sudah ada dengan mendapatkan sentuhan manusia, maka contohnya adalah seperti bangunan. Lalu yang kedua adalah batu marmer, yang ketiga adalah tanaman bonsai. Contoh dari non-budaya adalah yang pertama batu, kedua pohon, dan ketiga adalah gunung. Karena non-budaya adalah suatu hal yang belum mendapatkan aktivitas manusia. Saya akan menjelaskan tentang pranata kebudayaan. Terdapat banyak pendapat mengenai pengertian pranata kebudayaan, yaitu salah satunya himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam masyarakat. Pranata kebudayaan tercipta karena adanya peraturan dan norma yang disepakati bersama oleh semua anggota masyarakat, di mana masyarakat dalam hal ini berperan sebagai subjek dalam proses penciptaan pranata kebudayaan. Wujud pranata kebudayaan berupa sistem nilai, gagasan, norma-norma, adat istiadat yang sifatnya abstrak, tidak berbentuk, tidak dapat diraba atau difoto. Menurut Profesor Dr. Kunchoro Ningrat, ada 8 macam tujuan pranata kebudayaan, yaitu salah satunya pranata yang bertujuan memenuhi kekerabatan atau domestic institution. Contohnya pelamaran, perkawinan, keluarga, pengasuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem kebudayaan. Rusmin Tumanggar menyatakan bahwa ada sekurang-kurangnya 6 nilai yang amat memutuskan wawasan etika dan kepribadian manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat, yaitu teori ekonomi, agama, seni, kuasa, dan solidaritas. Nilai teori, ketika manusia menentukan dengan objektif identitas benda-benda atau kejadian-kejadian, maka dalam prosesnya hingga menjadi pengetahuan, manusia mengenal adanya teori yang menjadi konsep dalam proses penilaian atas alam sekitar. Fungsi pranata kebudayaan dalam kehidupan manusia. Pertama, menjaga keutuhan masyarakat. Kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem, sehingga apa yang dilakukan setiap anggota masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Kedua, sebagai social control, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya menjadi sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Ketiga, memberikan pedoman pada anggota masyarakat. Pranata kebudayaan memberikan pedoman pada anggota masyarakat
bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan. Pranata kebudayaan memberikan arahan kepada setiap individu mengenai bagaimana seharusnya ia melakukan kegiatan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak menimbulkan penyimpangan yang dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keharmonisan masyarakat.